pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal tes kompetensi akademik pada materi trigonometri. Di sini sudah tertera soalnya, jika X sama dengan 2 kali sinus alfa ditambah sin beta dan Y sama dengan 2 kali cos alfa dikurangi cos beta, maka nilai minimum dari 3 dikalikan X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita harus tentukan dulu nilai X kuadrat dan nilai Y kuadratnya. Di situ sudah ada nilai X dan Y-nya masing-masing, maka dari itu tinggal kita cari saja nilai dari X kuadratnya. Berarti kita tahu di sini ada nilai X kuadrat. X kuadrat sama dengan 2 kali sinus alfa ditambah sinus dari beta, kita kuadratkan. Nah, untuk menguadratkannya ini, boleh kita ingat kembali rumus dari kuadrat sempurna. Andaikan kita punya A ditambah dengan B dikuadratkan, maka ini kita dapatkan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kita tahu kalau ada A ditambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini kuadrat sempurna. Nah, di sini kita anggap 2 sin alfa ini sebagai A, sedangkan sin beta ini kita anggap sebagai B. Sehingga dengan mudah kita dapat menentukan nilai dari 2 kali sinus alfa ditambah sinus dari beta. Kita kuadratkan bisa dengan mudah. Nah, berarti ini 2 sinus alfa dikuadratkan dulu, bentuknya menjadi 4 sinus kuadrat dari alfa, ditambah dengan lihat bahwa ada 2 dikali A, B. Berarti 2 kali 2 sinus alfa dikali sinus beta. Berarti 2 kali 2 hasilnya 4 sinus dari alfa kali sinus dari beta. Nah, di ujungnya ditambah dengan B kuadrat. Nah, di sini bentuknya kan sin beta. Berarti sinus beta dikuadratkan hasilnya sin kuadrat dari beta. Oke, seperti ini. Jadi sin 2 sinus alfa ditambah sinus beta ketika dikuadratkan hasilnya seperti ini. 4 sinus kuadrat dari alfa ditambah 4 sinus alfa kali sinus beta ditambah sinus kuadrat dari beta. Berikutnya, kita juga perlu menentukan nilai dari Y kuadratnya. Berarti Y kuadrat kita tinggal kuadratkan pula 2 kali kosinus alfa dikurangi kosinus beta dikuadratkan. Nah, demikian halnya juga dengan bentuk kuadrat sempurna untuk yang penjumlahan. Untuk yang pengurangan juga kita bisa dengan mudah, andaikan kita punya A dikurangi dengan B dikuadratkan, ini hasilnya akan menjadi A kuadrat dikurangi 2AB ditambah dengan B kuadrat. Ingat, ini hanya permisalan saja ya. Nah, kita bisa menganggap yang 2 cos alfa ini sebagai A, sedangkan yang cos beta ini sebagai B. Lalu kita operasikan sehingga kita dapatkan, karena ini dianggap sebagai A, berarti 2 cos alfa kita kuadratkan, bentuknya menjadi 4 kosinus kuadrat alfa, kemudian dikurangi dengan 2 kali 2 dikurangi ya, berarti 2 kali 2 kosinus alfa dikali negatif kosinus beta, sehingga menjadi negatif 4 kosinus kuadrat dari, oke, sehingga hasilnya menjadi 4 kosinus alfa dikali kosinus dari beta. Berikutnya di ujung ada negatif kosinus beta, kita kuadratkan. Sehingga berubah menjadi plus kosinus kuadrat dari beta. Nah, sekarang kita sudah punya X kuadratnya dan juga kita sudah punya nilai dari Y kuadratnya. Berikutnya tinggal kita operasikan. Sekarang menjadi 3
X kuadrat ditambah Y kuadrat berarti nilainya sama dengan 3 dikali. Nah, kita substitusikan nih. 4 sinus kuadrat alfa ditambah B ditambah 4 sinus alfa kali sin beta ditambah sin kuadrat beta. Nah, kita substitusikan 4 sinus kuadrat alfa ditambah 4 sinus alfa kalikan sinus beta ditambah sinus kuadrat beta. Nah, kemudian kita tambahkan dengan nilai dari si Y kuadratnya. Kita tambahkan dengan 4 kosinus kuadrat alfa dikurangi 4 kosinus alfa kali kosinus beta ditambah cos kuadrat dari beta. Nah, untuk bagian penambahan dengan Y kuadrat ini kita tidak perlu gunakan kurung, tidak masalah, karena ini dijumlah, jadi tidak akan mengubah nilainya. Kecuali kalau pengurangan, bisa jadi ada kemungkinan mengubah nilai. Nah, di sini kita bisa tempatkan dulu ya, ini ada hal unik ini. Kemudian ada sinus kuadrat beta dengan ada kosinus kuadrat beta, dan berikutnya ada pasangan yang lainnya lagi. Ada pasangan 4 sinus alfa kali sinus beta dengan negatif 4 kosinus alfa kali kosinus beta. Nah, perlu teman-teman semuanya ketahui bahwa di sini kita perlu pengetahuan kita tentang sifat penjumlahan, operasi penjumlahan sudut pada trigonometri ya. Nah, di mana salah satu yang perlu kita ketahui ketika kita punya nilai dari sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X itu hasilnya akan sama dengan 1. Begitu. Kemudian nilai yang lain juga iya. Kalau kita punya kosinus X, kosinus dari X ditambah Y, ini nilainya akan kosinus dari X kali kosinus dari Y. Nah, kemudian dikurangi dengan sinus dari X dikali sinus dari Y. Atau biasa kita menghafalnya kosinus dari X plus Y tinggal cos sin. Tapi ingat kembali bahwa kalau misalkan pada kosinus ini berlaku kebalikannya ya. Berikutnya kita lanjutkan di sini, boleh kita kumpulkan dulu agar lebih mudah. Oke, diulangi kembali. Untuk yang bagian terakhirnya, ada negatif 4 kosinus alfa kali kosinus beta ditambah 4 kali sinus alfa beta. Oke, kita lihat lagi ujungnya, berarti kita dapatkan negatif 4 kali kosinus alfa kali kosinus beta ditambah 4 kali sinus alfa dikalikan dengan sinus beta. Sehingga kita bisa faktorkan pula, berarti kita ambillah negatif 4-nya kita faktorkan, jadi negatif 4 dikalikan dengan, nah karena yang diambil negatif, berarti ini kosinus alfa-nya jadi positif ya. Kosinus alfa kali kosinus beta. Nah, berikutnya dikurangi sinus alfa dikali dengan sinus beta. Oke. Nah, kita beri tutup kurung lagi. Berikutnya tinggal kita substitusikan deh nilainya masing-masing berdasarkan sifat trigonometri. 3 dikalikan dengan 4. Nah, kita lihat di sini ada sinus kuadrat alfa tambah kosinus kuadrat alfa. Nilainya adalah 1 ditambah dengan sinus kuadrat alfa tambah kosinus kuadrat alfa. Tadi nilainya juga 1 dikurangi 4. Nah, ini kita substitusikan juga menggunakan sifatnya dikurangi 4 kalikan sifatnya, berarti ini berarti kosinus dari alfa ditambah beta. Tutup kurung, kita tutup kurung.
Operasikan yang bisa kita operasikan terlebih dahulu. Boleh di samping kanannya deh. Berarti 3 dalam kurung 4 kali 1, 4 ditambah 1 berarti 5. 5 kurangi 4 dari kosinus alfa ditambah beta. Nah, setelah demikian bisa kita pula operasikan kembali, kita gunakan sifat distributif ya. 3 kalikan 5 hasilnya sama dengan 15 dikurangi 3 kali 4 hasilnya 12. 3 kali 4 negatif 12 dari kosinus alfa ditambah beta. Oke. Nah, tetapi di sini kita lihat di soalnya kan yang ditanyakan nilai minimum ya. Berarti nilai minimum yang dapat kita peroleh dari bentuk 3 kalikan X kuadrat ditambah Y kuadrat ini. Nah, kita analisis nih. Pada bagian ini kan nilainya tergantung pada nilai kosinus alfa ditambah beta. Sedangkan kita tahu bahwa kosinus alfa ditambah beta itu ya pasti nilainya akan di antara negatif 1 sampai dengan 1, iya nggak? Di antara negatif 1 sampai dengan 1 nilai kosinus alfa ditambah beta. Berarti yang minimum yang mana nih? Andaikan yang minimum yang negatif 1, berarti nanti 15 dikurangi 12 dikalikan negatif 1 ya. Nah, kalau seperti itu nanti hasilnya akan menjadi 15 dikurangi negatif 12 gitu ya. Hasilnya akan menjadi 27. Maka dari itu, ya sudah kita pilih lawannya saja. Kita pilih yang satu. Ya, kita pilih satu. Berarti kita buat menjadi, maka ini 15 dikurangi 12. Nah, kosinus alfa tambah betanya kita pilih yang tadi, yang nilainya 1. Ya, yang nilainya 1. Kalau kita pilih yang nilainya 1, kita dapatkan hasilnya sama dengan 15 dikurangi 12. Kita dapatkan 15 kurangi 12 hasilnya sama dengan 3. Nah, jadi nilai minimumnya adalah yang E. Jawabannya 3. Begitu.